selamat datang di podcast perdana Cat Talks. Tempat berbagai tips dan berbagai hal tentang kucing. Karena kami percaya, your cat deserve better. Pada episode perdana kali ini, kita akan bahas nih, seberapa pentingnya rumah kucing bagi Pauren dan kucingnya. Wah, menarik banget ya. Iya, tapi sebelumnya boleh kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Aku Fafa. Aku Ana. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang pecinta kucing dan juga pet antusias. Kita sambut Indah Mamuda. Selamat datang Kak Indah. Halo, selamat datang. Gimana nih Kak kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kesibukannya nih ngurusin kucing. Boleh dong dikenalan kucingnya tadi kucingnya lucu banget. Kucingnya namanya Ive. Umurnya masih 3 bulan sih. Masih Jenisnya apa tuh Kak? Tuh jenisnya tuh ya campuran Jawa sama yang mankin gitu. Oh Oke. Tapi itu tadi lucu banget ya Pak. Iya. Mm, Berarti kucing baru lahir nih Kak ya? Masih baby ya? baru banget. Boleh dong Kak diceritain pengalamannya nih dari sebelum punya cat house sama setelah sudah punya cat house-nya. Dulu tuh aku masih kebingungan ya, kayak mau ditaruh di mana nih. Terus habis itu yang nyaman di mana nih? Takutnya kedinginan, takutnya kepanasan gitu kan. Akhirnya aku nemuin di Koka yang bagus. Terus bisa buat buat lahiran. Jadi maternity. iya. Iya, maternity benar. Gitu. Oke. Iya menarik banget ya. Tapi kenapa sih Kak sebelumnya kan berarti kan nggak punya cat house-nya ya? Terus kenapa sih mutusin beli cat house? Padahal kan banyak tuh Pauren itu yang dia tuh ya udah deh kucingnya dilepasin aja di luar gitu. Gimana ya? Namanya juga sayang ya. Oke. Jadi apa aja udah dikasih aja. Iya dong. Untuk kenyamanan gitu ya Kak. Iya. Oke. Terus nih Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku punya tebak-tebakan buat Indah dan juga Ara. Aduh. Soalnya Kak Fafa suka random banget ya. Sebelum kita mulai serius nih, kita punya tebak-tebakan buat talkers juga di rumah. Nanti langsung aja diketik di kolom komentar kalau misal tahu jawabannya gitu. Jadi tebak-tebakannya kucing apa yang bisa nyanyi? Kucing apa ya? Kucing apa yang bisa? Iya, tahu nggak? Setauku tuh kucing catwalk ya. Lagi catwalk. Bisa sih, cuman belum tahu apa jawabannya. Tapi kan kucingnya cuma meong-meong doang, gimana nyanyinya ya? Iya. Kayak Ada Miau. Lagi yang trending tuh. Miau. soalnya kan bener ya. Mau tahu jawabannya nggak nih? Apa? Jadi jawabannya itu Katy Perry. Ya ampun, tadi bisa nyanyi kan? Ih, Banget, Papa nih udah suara random banget. Katy Perry. Oh iya. Atau mungkin Ina punya tebak-tebakan yang lain nih. Apa ya? Kucing apa yang galak? Hara. Ini kelihatannya semuanya random ya yang ini ya mama. Oke, Tuh, apa ya? apa? Kucing apa ya? 1, Kucing apa? 2, 3. Kucing. Tapi itu lebih ke lucu sih ya. Iya, juga lucu sih, bener-bener. Kalau ini sih ya, mungkin tadi kan udah tebak-tebakan. Aku ini nggak bisa tebak-tebakan sama kayak gitu, sorry banget. Tapi aku tuh penasaran banget, soalnya kan kalian ini sebagai pet antusias, sayang banget sama kucingnya tadi namanya Ive kan ya. Nah, aku tuh boleh dibagiin cerita nggak sih Kak, gimana sih cat house itu bisa bantu si Ive nih biar lebih tenang. Tapi selain kenyamanan, pengaruhnya apa lagi gitu selain si Ive itu bisa lebih tenang, bisa lebih mungkin dia lebih terawat juga di dalam kandang, gimana? Ya, itu kan demi kenyamanan Anabul dan ya kita pingin tuh Paurennya tuh aman, nyaman, tenang, ngerasa kayak benar-benar rumah sendiri gitu. Jadi ya masa aku punya rumah, kucingku nggak punya rumah gitu loh. Logikanya gitu. Betul. Tapi apa sih Kak keresahan awalnya nih? Akhirnya memutuskan punya rumah kucing. Kan sebelumnya Kak Indah pasti belum pernah punya rumah kucing. Terus apa gitu dampak negatifnya ketika emang nggak punya rumah kucing itu? Kesusahan sih kayak kucing naro lahiran tuh. Kan darahnya kemana-mana tuh. Oke. Kadang kan
taruhnya pindah-pindah karena ibunya nggak nyaman. iya, Satu. Iya. Terus takut khawatir anaknya kedinginan. Kedua. Iya. Terus ketiga itu takutnya anaknya kepanasan. Gitu. Jadi kan lebih nyaman aja gitu. Iya, apalagi kucing baru pasti dipindah-pindah. Mm-mm. Terus ngotorin tempat lain Iya. nggak gitu? Banget. Banget ya. Apalagi ngelukain anaknya itu di bagian sampai leher. luka juga Karena berarti dia ya? kan kucing itu kan suka gigit Iya. kalau mau pindah-pindah gitu. Haus nggak sih nonton? Haus kan? Haus gak? Kita panggil Yanti aja ya. Yanto deh adanya. Ya udah Yanto aja, Yanto. Masuk Yanto. Wah, Nah, ini spesial buatan Yanto untuk Indah yang muda hari ini. benar itu Boleh deh spesial dicobain langsung. minuman buat Kak Indah deh biar Dingin ya. nanti kita ngobrolnya. Makasih ya Yanto. Makasih Yanto. Rasanya apa tuh? Rasanya gimana Kak Indah? Boleh kali ya? Ara cobain juga deh, Ara. Kita cobain juga ya, kita tes. Cobain. Masa Pamnya dicobain? Gimana? Yanto. Tapi makasih ya Yanto ya. Makasih loh ya. Yanto kalau ketemu cewek cantik emang gitu Kak Indah suka kan resep minumannya itu jadi Racikannya jadi agak geser sedikit lah. gitu. Maklumin deh ya Kak ya. Kecut-kecut gimana gitu ya. Iya, asamnya nampol banget. Nampol banget. Nampol banget. Aku tuh punya fakta unik nih. Fun fact-nya soal kucing nih Kak Indah. Gimana nih? Ternyata tuh kucing tuh punya bulu yang banyak banget. Betul. Jadi jumlahnya ada berapa Kak? 50.000. Jadi di dalam rambutnya si helainya kucing itu banyak banget. Jadi sampai 50.000. Makanya pasti kalau Kak Indah belum punya cat house-nya itu pasti bulunya banyak banget kan. Di sofa, di gorden bahkan Indah pasti bisa nempel kan. Tapi kalau Iya. Indah sendiri tuh bulu-bulunya tuh rontoknya tuh gimana sih Kak? Maksudnya yang rontok banget gitu Kak? Atau biasanya rontoknya tuh bisa nempel di mana kalau untuk di rumah Kak Indah? Sepanjang ini belum sih. Belum. Belum. Masih kecil. Tapi ibunya itu rontok nggak? Rontok banget, parah. Pol. Sama kakak ininya warnanya bentuknya gitu atau dia perpaduannya beda? Ya karena kucing Jawa blasteran gitu ya. Jadinya ya mukanya lonjong, warnanya ya agak ya Berarti seperti Ika itu. lebih mirip si ibunya yang Abu itu tadi ya? Bener. Ya, lucu banget. Terus kemudian nih Kak Indah, ini tadi kan ngomongin kucing ya, sekarang ngomongin dari sudut pandang powernya, dari sudut pandang Kak Indahnya. Kan Kak Indah selama belum punya cat house itu berantakan kan tadi sudah diceritain. Sempet ngalamin stres nggak? Parah. Itu gimana? Parah. Itu gimana tuh Kak? Parah itu. Kadang tuh ya kemana-mana udah ditata nih, berantakan, berserakan, dikembalikan lagi, besoknya lagi, diulangin lagi kayak gitu. Tetap aja kayak gitu. Tetap gitu ya berarti? Iya, Tapi memang kucingnya tuh memang yang jahil, aktif banget gitu ya Kak? Atau iya. gimana? Biasalah masih kecil ya. Oh, masih kecil. Aktif-aktif. Berarti kalau emang habit yang kucing yang kecil itu memang dia lebih lebih aktif gitu ya? Iya. Seperti itu. Ada nggak yang misal kayak cerita yang kayak menarik gitu sampai Ipe itu ngapain kondisi rumah jadi gimana bikin tuh berantakan saking gitu. aktifnya dia gitu? Kayak gimana ya? Dia kan kepoan ya, anak kecil ya. Oke. Jadinya ya pasti, ada kabel, gigit gitu. Ya. Ada ini, berantakin semuanya. Kayak gitu. Oke, berarti lucu banget. Ya, ini contohnya ya kayak minum Kak. Apakah di rumah juga begini juga? Iya, kadang deh. Iya, Aktif banget. karena Oke. sebetulnya secara penelitian dari Pet MD itu juga dikatakan bahwa kucing itu sebenarnya 80% itu waktunya digunakan untuk tidur Kak. Jadi kalau 20%-nya baru untuk main-main gitu-gitu. Bahkan dia siang kan juga akan tidur, malam tidur gitu. Makanya kita sebenarnya tuh butuh banget untuk dia ditempatkan di cat house. Tapi bukan berarti kita tuh akan meletakkan dia terus di cat house gitu. Mungkin kan nanti Pauran akan berpendapat, kok kakak-kakaknya nih di sini malah minta untuk dikurung kucingnya. Kan aku maunya dibebasin gitu. Jadi mungkin ada waktunya. Nah, Kak Indah tuh ada waktu untuk melepas dan dimasukin ke cat house-nya nggak? Ada. Jadwal-jadwalnya gitu. Ada. Itu di jam-jam berapa? Dari pagi tuh bangun, terus aku buka, terus aku bersihin tuh pup-pupnya gitu. Oke. Terus aku rapiin semua, tatain ulang.
Terus aku biarin, aku ajak main. Udah, terus aku kasih makan. Udah waktunya bobok, udah aku masukin. Siangnya itu. Terus habis itu sorenya aku keluarin lagi sebentar. Terus habis itu menjelang malam tidur lagi. Kaindah, sorry banget nih. Kan udah cantik-cantik ya. Ya. Bisa bandatanya dibenerin dulu supaya cantiknya gak luntur. Soalnya Maaf. biar di kamera dan Kokers melihatnya masih tetap terpana. Gak mau dipakai aja, Kak? Nggak usah. Nggak usah. Oke, buat kokers nih sampai nunggu Kak Indah buat Enggak jadi. tambah cantik lagi. Oke. Mungkin tadi kan obrolannya menarik ya Kak, kayak soal Power, soal cat house. Nah, aku tuh mau tanya kan sebelumnya kan itu kan kucingnya kan gak punya cat house ya. Terus reaksi mereka waktu dikasih ke cat house-nya itu gimana? Maksudnya apakah mereka langsung kayak ya udah diem di cat house-nya atau gimana? Atau mereka juga kayak pengen keluar terus? Momen awalnya. Momen awalnya biasanya ya. Itu masih ini apa sih? Kok terang, kok Kenalan ya? iya biasa. Gitu. Kayak rumah baru manusia gitu. Mana ya tempatnya toilet? Mana ya tempatnya tempat tidur gitu. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong Ara dan Indah, ada fakta menarik kalau itu tuh ada penelitiannya juga. Jadi tuh kucing butuh adaptasinya itu 1 minggu sampai 2 minggu. Itu memang sudah diteliti sama American Society. Jadi ini langsung yang meneliti itu American Society. Dia tuh ngelakuin penelitian kira-kira tuh kucing untuk adaptasi barunya itu seberapa lama. Nah itu ternyata dari penelitian itu range waktunya itu 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi dia nanti akan nyaman di cat house-nya. Ive apakah melakukan adaptasi itu atau emang langsung nyaman aja di cat house-nya? Ya masih belum tahu. Terus kadang ini apa gitu kan. Terus kadang dicakar-cakar. Oh buatnya gini, buat scratcher. Terus habis itu ke toilet misal nih. Terus kok ada butiran. Kadang sempat dimakan tuh sama dia. Belum tahu, masih kecil. Kayak gitu. Sih, ya gitu sih memang. Berarti tetap ada adaptasinya. Tapi untuk Ive itu sendiri tuh dia kurang dari 1 minggu kah atau 1 sampai 2 minggu kah atau mungkin Kak Indah ngamatin nih, oh ternyata si Ive-nya dia cuma butuh 3 hari aja dia udah kayak langsung suka banget sama cat house-nya atau gimana? Atau dalam itu Awalnya ngeong-ngeong sih, kayak minta dikeluarin gitu. Berarti minta keluar juga ya? Apalagi kucing itu kan naluri alamiahnya dia untuk lari-lari. Terus dia sebenarnya naluri alamiahnya itu kan emang berburu kan. Selalu ngendap-ngendap, selalu kayak cakar-cakar. Makanya mungkin akan kaget ketika Masukkan. Tapi ya itu sih balik lagi ke Pauren kan gimana menyediakan rumahnya yang sudah difasilitasi kebutuhan anak itu. Nah, rumahnya Kakak Pil itu yang seperti apa tuh? Iya, kalau buat Ive sendiri atau mungkin sama ibunya Ive juga ya? Iya. Ya mungkin lebih ke banyak mainannya sih, karena kan Ive anak kecil. Iya, masih aktif banget kan. Playful ya di cat house-nya ya. Jadinya seperti itu. Wah, berarti menarik juga. Berarti untuk jadi kokers buat kokers yang mungkin cari cat house itu juga harus pertimbangin juga sih. Misal kalau anak kucingnya itu kayak tadi suka main, jadinya cat house-nya yang banyak mainannya. Jadi dia nggak boring ada di cat house-nya. Wah, itu keren banget sih. Berarti power itu keren. Iya, betul. Terus kemudian nih Kak, ada nggak cerita menarik nih? Ive pernah kabur dari cat house-nya. Pernah tuh. Waktu Gimana tuh ceritanya, Kak? ada bolongan kecil tuh sela-sela ventilasi tuh. Dia ngotot minta keluar. Jadi dia sekuat tenaga pengen keluar Tapi gitu. dia Bisa keluar. Terus aku cariin tuh posisinya. Mana nih anak? Ternyata udah lari-lari kemana-mana. Udah berantakin. Emang dia masih kecil. Iya. Dan aktif juga dia bisa keluar dari garasi. Iya sih. Tapi itu kayak kenapa harus keluar? Ya karena mungkin itu awal-awal ya. Biasalah anak kecil ngotot. Minta main. Bener. Tapi sekarang masih ada kasus kabur-kabur gitu nggak? Kasus kabur. Sekarang sih lebih ke ngeong-ngeong aja sih. Minta dikeluarin. Oke. Terus kemudian tadi kan juga Kak Indah juga udah jelasin kan kalau dia tuh bulunya kemana-mana. Terus Kak Ara juga tadi udah ngasih tahu kalau dia tuh emang bulunya tuh sampai 50.000 rontok gitu. Dia merusak nggak Kak? Nyakar-nyakar sofa atau tempat tidur Kakak gitu? Sempet tuh kayak gitu. Dan ya ampun, parah banget.
Berarti sampai dilakukan renovasi tuh sofanya. Iya, sampai kebuka ini kayak sela-selanya gitu jahitannya gitu. Jadi apakah itu alasan utama untuk beli cat house supaya properti Biar yang lain ya nggak rusak? aman gitu udah. Gimik, guys. Oke, tapi tenang aja kok, Kak. Nggak apa-apa. Mungkin Nanti bisa kita mungkin dia mau minta ikutan masuk podcastnya ya, nanti kita bisa minta tolong Yanto juga buat beresin ini. Yanto gimana sih Yanto? Kok bisa jatuh Gimana sih Yanto? Yanto? Ih, prepare-nya gimana? Kasihan sama kalian jadi Jatuh nih kasih. Yanto. Untung tadi impulsnya nggak ada Makin banget ya Kak. Mana dibawa Kak Indah lagi kejatuhan kan? Aman. Oke. Mungkin tips. Boleh sih. Apa ya? Tentang mungkin kalau dari Kak Indah sendiri ada nggak tips-tips buat milik cat house-nya mungkin dari Kak Indah sendiri gitu sebagai powernya gitu. Kalau buat Kak Indah tuh milik cat house tuh yang penting tuh apa sih? Yang penting tuh buat anabul kalian nyaman dan aman. Oh, oke. Berarti aman dan nyaman ya. Indikatornya berarti aman dan nyaman. Jadi buat kokers bisa nih tiru buat tips yang Kak Indah punya buat beli cat house. Jadi nggak usah pusing-pusing mau model gimana-gimana. Yang penting kalau anabulnya aman dan nyaman itu enough ya Kak ya. Oh, keren. Wah itu tipsnya bagus banget sih. Terus indikator aman itu menurut Kak Indah tuh apa? Jadi dikatakan aman itu setelah cat house-nya menggunakan bahan apa atau strukturnya bagaimana? Kalau aman ya dari kunci ya, dari segi kunci ada kuncinya tuh. Terus bisa keluar masuk. Terus di situ ada toiletnya juga, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi pup di situ, nggak kemana-mana. Kalau mau tidur di situ. Kalau mau cakar-cakar nggak perlu di sofa, jadi di situ aja. Kan ada stretchernya ya. Ngomong-ngomong soal pup nih Kak, nah ini kan Kak Indah kan lama ya belum punya cat house-nya sampai akhirnya punya efek kecil dan butuh cat house-nya. Itu tuh waktu sebelum ada cat house-nya pupnya gimana tuh Kak? Dulu aku pernah belajarin kucing pup di kamar mandi coba. Tapi nggak mau. Ternyata pupnya senyamannya aja kemana-mana kadang. Berarti di mana-mana dong. Di tempat pribadi Kakak. Iya. Itu di tempat pribadi. Terus kok lewat kok Kak, wah ini menarik nih. Ya udah kayak gitu. Langsung seliweran ya. Pesen deh, ya udah. Oke, berarti jadinya udah nggak perlu bersihin kotoran kucing lagi ya Kak, kalau misal sembarangan pupnya atau gimana gitu. Tapi Pak, aku tuh juga punya fakta menarik selain yang tadi Fakta lagi nih guys. dan segala macam. Tapi ternyata tuh kucing tuh peka banget loh sama suara. Jadi itu dia tuh bisa ngenalin suara powernya gitu. Nah kalau buat Ive sendiri tuh gimana Kak? Ada nggak kejadian-kejadian yang kayak relate sama fakta ini? Pernah nih kejadian waktu aku tinggal kerja. Dia nungguin di depan pintu. Terus aku buka, loh kok ada dia? Wah berarti peka nih suaraku. Iya. Atau waktu mau dikasih makan, Iya. udah bersuara itu pernah nggak kejadian? Pernah tuh. Pernah ya? Kayak cek. Terus datang lari gitu. Dibukain makan. Berarti dia bisa bedain dong kalau yang manggil itu bukan Kak Indah gitu. Dan berarti kalau yang manggil misalnya kayak aku, mungkin Ive nggak datang kali ya? Iya mungkin nggak datang. Iya, mungkin. Karena orang asing. Kita coba kali. Tapi Ive-nya udah nggak ada nih. Udah Ive. Nah itu tadi menarik banget Terus ya. kalau kucing itu kan hewan yang teritorial ya. Dia akan menandai daerah kekuasaannya di mana gitu. Itu tuh kalau sama si Ive dan ibu dan ayahnya itu tuh gimana? Apakah dia akan birahi spray di mana-mana atau memang cat house-nya sudah ditandain dia bahwa ini tuh lingkungan dia atau gimana? Kalau kucing sih lebih nyamannya kayak, oh ini tempatku, kamu nggak boleh di sini, kamu harusnya ke sana. Kadang mereka sempat bertengkar sih, kayak kekuasaannya, ini punyaku, kamu ngapain di sini gitu. Teritori itu ya. Berarti benar ya, soalnya kucing aku juga dia tuh nggak mau kalau misal itu kan tempat litter box-nya si kucing yang lain nih, kucing yang lain tuh nggak akan mau di situ karena emang itu kan tandainya. Kayak gitu. Jadi kucing tuh hewan yang paling menarik ya, dari suara dia, faktanya juga ada, teritori juga ada. Iya. Terus kemudian ada nggak pengalaman Ive yang lucu lagi Kak yang perlu kita dengar dan kokers dengar? Kayaknya lucu banget Ive. Kadang tuh kalau di kaca ya, kadang kan
liatin orang gitu gini-gini gitu kayak cantik banget padahal cowok gitu. Oke. Cowok ya. Iya cowok. Itu cowok. Iya, tahu kalau aku tadi ngeliatnya memang kayak kucingnya tuh cantik gitu. Aku Iya. juga cewek. Itu cowok. Ya, gimana ternyata kamu cowok selama ini? Boleh izin pegang ya? Boleh banget. Ya, Iya. lucu banget. Ini anaknya satu aja atau gimana nih? Sebenarnya nih anaknya banyak. Iya. Tapi ibunya baby blues, jadinya ya udah tinggal satu, anak tunggal. Dia tuh ngapain itu, Kak? Ya kadang nggak tahu kalau anaknya banyak, terus tiba-tiba ditindihin anaknya gitu tuh, terus akhirnya mati. Bertahanlah satu si Iya. Ipe ini. Kadang rebutan susu tuh, Iya. kan anak kecil ya biasa masih belum tahu susunya di mana ibunya. Kadang ya udah kayak gitu. Jadi yang bertahan dan masih hidup ya itu. Wah. Berarti tinggal satu nih ya. Iya. lucu nih. Asal mula nama Ive itu gimana sih, Kak? Aku jadi Asal penasaran karena background ceritanya gitu. Karena anaknya dulu 5, yang hidup cuma 1, Oke. jadinya namanya Survive. Dipanggilnya Ive. Ya ampun, ternyata Ive itu dari kata Ive. survive. Iya. Baik ya. Oke. Kamu harus bertahan sampai tua. Kamu survive ya, buat sampai sekarang. Iya, guys. Lucu banget. Aktif banget ya. Iya. Tapi kan waktu itu kan kalau Ive dimasukin ke cat house yang baru itu kan pasti kan sebagai Pauren kayaknya kan pasti tahu nih dia tuh udah tanda-tanda dia udah ngerasa nyaman di cat house itu apa sih, Kak? Tandanya tidur di situ. Jadi dia nggak minta keluar terus gitu. Enggak. Kalau udah meong-meong capek tuh enggak direspon tuh. Ya udah tidur capek. Oh, Nyaman. Seru banget ya ngobrol di Ipe. Boleh kalau sambil diminum. Oh ya. Iya, boleh. Minum barengan dong, malu. Ya mungkin Kak, ya kita ya Mbak. Ayo. Ini apa? Kan yang tuh udah buat tim khusus, jadi kita harus menghargai. Iya, harus menghargai. Jadi, wah, itu gimana Kak minumannya? Iya. Kan dari tadi kita udah cerita cat house, Ive, terus fakta-fakta menarik. Jadi mungkin ini sih, karena kan tadi ceritanya itu menarik banget ya Kak. Jadi selama proses adaptasi itu kan pasti kalau ngerawat kucing itu pasti kan butuh kesabaran ya tentunya. Sabar pol. Jadi dalam hal memberikan waktu sama kucing itu biar ngerasa nyaman di cat house yang baru. Tapi ada nggak sih Kak mungkin cara perawatan cat house-nya mungkin dari Kak Indah sebagai Pauren mungkin mau kasih tips-tips gitu mungkin kalau ada. Mungkin ya kalau kotor nih, misal cuman dilap aja pakai lap, tapi yang agak itu ya basah sedikit gitu. Takutnya kayak kayak cairan pembersih ya. Takutnya kalau pupnya nempel kan tinggal gosok aja gitu. Oke. Seperti itu. Jadi itu Kokers. Jadi buat Kokers yang punya cat house ini dari Kak Indah sebagai Pauren tuh bakal kasih tips gimana sih cat house-nya itu biar tetap bersih, jadinya tetap awet gitu. Iya, betul. Berarti kan cat house-nya itu sangat berpengaruh bagi Ive-nya sendiri ya. Terus kemudian kalau secara rumah nih, secara tampilan itu berpengaruh nggak? Kan ketika ditambah cat house lagi itu berarti kan nambah satu space. Apakah merusak tampilan rumah atau gimana kalau menurut Kak Indah? Menurutku sih enggak sih ya. Karena mempercantik ruangan. Hitungannya kayak dekorasi sih. Hitungannya kayak dekorasi. Tapi orang awam yang nggak tahu misalnya, ini apa sih gitu. Ini rumah kucing. Oh iya gitu. Terus dilihat, oh ini tempat pup, ini tempat tidur, ini scratcher berarti gitu. Kak Indah pilih cat house-nya sekalian yang memang bagus ya. Yang kan biasanya ada kandang kucing yang cuma itu ya. Yang besi-besi itu. Itu pernah pakai itu nggak Kak? Pernah, tapi kasihan sakit kan karena itu besi, takutnya kena tulang-tulangnya atau kena kepalanya. Iya, ngomong-ngomong soal itu, kalian tahu ini nggak sih artis A. Irfan yang dia punya kebun binatang di dalam rumahnya sendiri. Dia kan juga punya kucing yang emang kucingnya langka tuh. Dia emang di Indonesia tuh cuma ada berapa dan termasuk dia. Nah kucingnya dia A. Irfan tuh pakainya itu kandang besi itu. Ya kita nggak tahu sih kandang besinya sebenarnya mahal atau enggak, tapi emang bentuknya kan besi itu. Nah ternyata kucingnya itu kejepit. Tapi setelah kejepit kucing itu kan pasti akan kaget ya. Jadi dia tuh berusaha untuk keluar tapi justru malah patah tulang itu. Nah akhirnya dibawa ke dokter itu. Sampai harus dipakein ya kayak gitu, kayak manusia gitu dipakein
keep-nya untuk biar dia gak gerak Siapa? gitu. Berarti bener ya kalau dari pendapatnya Kak Ida, kalau memang yang di situ kurang Iya, worth it sih kalau buat tapi Anabul. ya tapi kita ikut sedih sih ketika mendengar berita itu gitu, karena memang dibilang kelalaian juga tidak, tapi mungkin kita sebagai powernya harus lebih hati-hati dalam memilih rumah kucingnya Kak, supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi atau Setuju banget, kecelakaan. Kayak tadi Ikut sedih. Aku sedih. Iya, apalagi tadi Ive sempet lompat kan, sempet keluar, otomatis kan ventilasi tuh tinggi kan dari si cat house-nya itu, tapi Ive nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-napa. Anak kecil kan tangguh ya. Karena emang kakak juga pilihnya yang Iya. aman ya, cat house-nya ya. Iya. Tapi kan tadi kan ngomong soal kesabaran yang lawan Ive sama kucingnya. Ada nggak momen-momen Kak Indah tuh sebagai power yang tuh bener-bener kayak Sana aja deh nggak Ive. sabar kan gitu. Udah aku muak banget ya sama kamu Fe gitu. Pernah kayak gitu. Wah, itu Terus momen apa? Ive kamu ngapain? Aku gitu kan. Terus habis itu Gak aku boleh gitu, nanti kamu menyesal. enggak, karena saking gemasnya aja ya. Terus Gergetan. gergetan. Terus ya udahlah temani aku tidur. Tidur di kamarku. Ive pas apa? Kak Indah mungkin yang bikin Kak Indah kayak, ih aku sedih banget deh sama Ive gitu. Gak sabar dia ngerawat Ive itu pas momen apa? Pernah tuh satu hari aku taruh ke cat house-nya tuh Iya. nggak keluar seharian. Udah biar hukuman lah intinya. Oh, oke. Tapi pasti ngeong-ngeong kan. Iya. Dan itu berisik banget. Oh, Iya kan. Apalagi ini aja dia baru di sini aja udah ngeong-ngeong kan, apalagi pas di rumah gitu. oke. Terus kemudian nih Kak, Kakak ada tips lain nggak untuk memilih cat house-nya? Kan pasti kakak kucingnya nggak cuma Ive, terus kemudian sama ibunya Ive dan kucing yang lainnya itu bisa dicampur atau dipisahkan. Tipsnya konsultasi ke tempat yang membuat kandang kucing. Seperti itu. Iya sih, berarti iya sih, mending langsung diobrolin langsung ya. Jadi tahu sama kebutuhannya apa, terus butuhnya ini bisa request, mintanya kayak gini gitu. Berarti kakak buat cat house-nya tuh by request ya? Ya. Request biar si Ive juga bisa enak kalau main di dalam ruangan. Oke. Tapi aku jadi penasaran nih Pak. Tadi kan by request. Aku penasaran nih. Kak Indah tuh requestnya tuh apa aja sih bilangnya sama yang bikin cat house? Iya, gimana cara bilangnya? Gitu. Maksudnya aku mau yang ini Yang nih. di-include apa aja? Kalau Kak Indah sama ini gimana? Maunya sih gini, mau request yang kandang kucing, tapi buat anakan sama ibunya. Tapi mainnya banyak, terus ada tempat pup, ada tempat tidur, ada scratcher, udah seperti itu. Oke. Tapi itu ukurannya yang besar atau standar? Yang ukuran sofa sih aku mintanya. Oh gitu, berarti berjejer sama sofa ya? Biar Berarti enak. malah justru untuk pajangan tuh di rumah. Jadi kayak dekorasi. Keren sih, kebayang sih. Itu bagus Iya banget. sih. Pernah nggak dicoba untuk ditambah kucing? Kakak adopt kucing yang lain gitu? Pernah sih, kayak kucingnya temanku gitu. Datang gitu. Gimana Kak praktekin satu kali lagi? Kayaknya ekspresif banget ya. Iya, seru banget bro. Gak mudah-mudahan podcastnya. Aduh. Tapi mungkin dari Papa masih ada pertanyaan lagi nggak buat Kak Indah sebagai poweran nih? Pengennya sih, aku pengen tanya-tanya ya. Karena aku nyubi baru. Suka kucingnya tuh baru. Jadi tuh aku kayak pengen mau tanya-tanya gitu. Cuman karena terbatas waktu, mungkin kita bisa lanjut lagi di podcast selanjutnya. Sama nanti Kokers boleh banget nih titip pertanyaan. Ketik langsung di kolom komentar. Jadi nanti kita akan datangkan lagi. Kalau Kokers tertarik, kita datangin lagi Kak Indah. Jadi kita tanya-tanya lagi nih tentang kucingnya. Atau mungkin ternyata Kak Indah di segmen berikutnya dia sudah punya kucing baru. Kucing baru kita kenalan lagi. Tapi sebelum kita closing nih, semoga dengan adanya perbincangan podcast kita bertiga bisa jadi insight baru nih buat teman-teman di rumah, buat Kokers di rumah untuk memutuskan punya cat house yang seperti apa. Betul. Karena kita percaya your cat deserve better. Terima kasih dah. Sampai ketemu di episode selanjutnya.